Selamat pagi teman-teman. Kembali lagi ya bersama kita. Pada kesempatan kali ini kita mau sharing-sharing mengenai masalah teleskop ya. Permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat kita zeroing itu ngacak. Yang paling sering dijumpai itu pasti ngacak. Dan penyebab senapan kita ngacak itu ada banyak sekali faktor. Dari mulai power, kemudian laras, bisa juga peredam, bisa juga regulator, bisa juga dari jenis mimis, dan bisa juga dari teleskop. Jadi untuk menemukan sebuah akurasi itu tidak mudah ya teman-teman. Teman-teman butuh riset sendiri ataupun melihat riset yang udah ada dan mengaplikasikannya. Dan teman-teman harus bisa menganalisa penyebab dari senapan teman-teman itu ngacak. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau sharing kenapa senapan itu ngacak dengan penyebab dari teleskop ya. Penyebab senapan ngacaknya dari teleskop. Jadi teleskop ini tidak serta-merta bisa langsung dipakai, tapi harus ada penyesuaian dengan penggunanya ya. Seperti contoh kayak gini teman-teman. Dulu ya, teman-teman bisa lihat retikelnya pada teleskop ini bergoyang. Bisa lihat ya, ini bergoyang tidak tetap pada satu titik. Tuh, goyang-goyang. Sebentar. Nah, tuh. Ini lebih parah. Nah, ini yang dinamakan dengan parallax error. Jadi, parallax error itu terjadi ketika posisi lensa depan dan juga lensa tengah ini tidak sesuai dengan proposisinya ya. Jaraknya itu tidak sesuai dengan proposisinya atau yang semestinya. Jadi mengakibatkan posisi retikal ini tidak tetap atau tidak mau diam ya. Misal nih, teman-teman lagi setting, teman-teman peluru jatuh di sebelah kanan, kemudian teman-teman putar settingan turretnya, kemudian jatuhnya ke bawah, setting lagi, jatuh ke atas, setting lagi, sampai kapanpun nggak akan pernah ketemu. Kita ulangi, sampai kapanpun nggak akan pernah ketemu titik zero yang ideal atau yang sesuai dengan harapan teman-teman. Itu karena apa? Ya karena ini teman-teman, retikal ini nggak mau diem ya. Jadi ini terus bergoyang sesuai dengan posisi penglihatan teman-teman. Posisi mata teman-teman bergeser sedikit aja, maka akan berubah perkenaan. Ini yang seringkali membuat jengkel para bediler ya, khususnya pada saat setting atau zeroing senapan. Untuk teman-teman yang udah tahu mungkin udah pasti ketemu permasalahannya. Akan tapi untuk pemula ini wajib banget teman-teman ketahui penyebab dari senapan teman-teman itu ngacak. Jangan langsung menjudge atau memutuskan bahwa yang masalah larasnya lah, peredamnya lah, atau apanya lah. Teman-teman harus analisa dulu apa penyebab dari senapan teman-teman error atau senapan teman-teman ngacak. Ini ngacak banget. Kemudian bagaimana cara memperbaikinya? Cara memperbaikinya itu cukup mudah teman-teman. Jadi ada beberapa tipe teleskop. Kita kasih contoh seperti ini ya. Jadi ini tipe teleskop dengan parallax terletak pada lensa depan. Settingan parallax ya, terletak pada lensa depan. Kemudian ada settingan parallax yang terletak di luar dari lensa. Kemudian yang terakhir ada juga settingan parallax yang berada di samping. Untuk settingan parallax yang ada di samping ini biasanya sejajar atau satu tempat dengan settingan turret ya. Ini contohnya teman-teman.
Gimana untuk memperbaiki masalah parallax error ini? Jadi teman-teman cukup sesuaikan posisi lensa, bisa dengan mengencangkan atau mengendorkan posisi lensa ini agar retikel itu tetap atau tidak bergoyang. Nah, untuk kasus yang terjadi saat ini lensa terlalu maju atau kurang mundur, maka teman-teman bisa cukup putar atau kencangkan lensanya teman-teman lebih kencangkan lensanya, kemudian teman-teman kunci lagi. Nah, kalau udah kencang, teman-teman lihat apa yang terjadi di teleskop teman-teman ya. Nah, bisa dilihat ya, ini lebih baik sedikit lah dibanding tadi. Posisi retikel juga udah diam atau enggak bergerak terus. Nah, kalau seperti ini udah bisa dipastikan kalau teleskop teman-teman ini sudah normal kembali lah. Udah nggak gerak ya retikelnya. Jadi gitu teman-teman. Teman-teman bisa sesuaikan sendiri sampai benar-benar retikel itu nggak gerak ketika kepala teman-teman digoyang-goyangkan. Itu cara yang pertama, dengan cara memutar lensanya. Kemudian untuk cara yang kedua, teman-teman bisa putar untuk tipe teleskop dengan settingan parallax di samping. Teman-teman bisa sesuaikan, bisa diputar searah jarum jam maupun berlawanan dengan jarum jam sesuai dengan kebutuhan. Pada umumnya, teleskop dengan settingan parallax di samping ini udah tertera angka ya, angka di settingannya tersebut, dan satuannya itu yard. Jadi misal nih teman-teman mau zero di jarak 30 meter, teman-teman bisa setting parallaxnya itu ke 35 yard, sekitar segituan lah, ataupun 50 yard sekaligus. Teman-teman bisa setting itu, kemudian bisa teman-teman lihat apakah retikelnya itu bergoyang atau tidak. Kalau bergoyang, teman-teman perlu sesuaikan lagi. Tapi kalau udah udah tetap, udah diam, berarti settingannya udah tepat. Gitu ya teman-teman. Untuk setting parallax ini cukup mudah sebenarnya, cuma karena belum tahu permasalahannya di mana, teman-teman perlu menganalisis dulu di mana letak masalah yang terjadi yang menyebabkan senapan teman-teman ini error. Oke teman-teman, itu aja ya sharing kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar, ataupun jika teman-teman mempunyai cara lain atau tips lain, silakan berikan komentar teman-teman agar yang lain juga bisa tahu. Karena tujuan kita membangun channel ini adalah untuk berbagi, untuk saling sharing sesama bodiler. Jadi itu aja teman-teman buat video kita pada hari ini. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman dan sampai jumpa di video berikutnya. Mantap.